Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di video kali ini saya dan teman-teman saya akan mewawancarai beberapa narasumber. Sebelumnya, video ini dibuat untuk menuntaskan tugas akhir mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan tema nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Saya Fatimah Silmi dengan narasumber saya Rafa Mariska. Di sini saya ingin bertanya kepada narasumber saya, menurut kakak, apa bentuk penerapan Pancasila kedua dalam kehidupan sosial di masyarakat negara Indonesia? Baik, izin menjawab. Jadi menurut saya penerapan atau perwujudan di sila kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab, menurut saya dimulai dari penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lalu yang kedua itu kita harus menerapkan perlakuan hukum yang seadil-adilnya di negara ini. Dan yang ketiga itu kita harus menerapkan perlakuan yang setara kepada warga negara di Indonesia. Namun dalam praktiknya ternyata di Indonesia ini tuh masih banyak orang-orang yang melanggar hak asasi manusia. Terus juga masih banyak ketimpangan perlakuan hukum, sehingga penerapan sila ini tuh malah jadi menuntut komitmen gitu loh, kayak negara dan masyarakat untuk menempatkan nilai kemanusiaan di atas kepentingan politik maupun sosial. Karena kan seharusnya tidak seperti itu ya. Jadi menurut saya kedepannya kita semua baik warga dan pemerintah untuk menerapkan yang tadi saya sudah jelaskan untuk merealisasikan sila kedua ini di kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin cukup ya Kak. Terima kasih atas waktu dan jawabannya. Perkenalkan, nama saya Mansur Ramadan dengan NIM 125 1050 145. Di sini saya sedang bersama Pak Haryono selaku anggota marinir. Di sini saya akan menanyakan bagaimana pendapat Bapak tentang nilai persatuan dalam sila ketiga dapat dijaga di tengah perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Terima kasih Mas Ahmad Surya dalam untuk mengimplementasikan untuk menjaga persatuan dalam sila ketiga di dalam kehidupan sehari-hari. Kita itu ada 5, yaitu 1, menghargai perbedaan, menghormati perbedaan suku, agama, budaya, dan agama yang ada di desa. Yang kedua, mencari kesamaan dan kepentingan bersama yang dapat menyatukan masyarakat di desa. Yang ketiga, mengembangkan toleransi dan saling menghormati antar masyarakat yang berbeda suku, agama, dan budaya. Terus yang keempat itu meningkatkan kesadaran nasional dan rasa cinta tanah air yang dapat menyatukan masyarakat Indonesia. Yang kelima, mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara kita atau moto bangsa Indonesia, itu berbeda-beda tetap satu juga dalam kehidupan sehari-hari dari kita. Sekian, terima kasih. Nama saya Raffian Zani. Di sini saya akan mewawancarai adik saya. Menurut pendapat kakak, sejauh mana sila keempat Pancasila telah diterapkan dalam sistem demokrasi Indonesia? Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan telah diimplementasikan melalui sistem demokrasi dan pemilihan umum. Namun, praktik politik yang masih diwarnai oleh politik uang, polarisasi, dan rendahnya partisipasi kritis masyarakat menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai musyawarah dan kebijaksanaan sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila. Saya Kansari Ma'azima dengan NIM 125 1050 132. Di sini saya bersama dengan narasumber saya dan saya akan mempertanyakan satu pertanyaan. Menurut kakak, bagaimana sih peran generasi muda dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di era digital ini? Untuk menurut pendapat saya, anak muda bisa dimulai dari hal yang sederhana, kayak seperti bijak bermedsos, terus nggak gampang menyebar hoaks dan saling menghargai pendapat orang lain, serta nggak melakukan ujaran kebencian gitu sih. Nah, selain itu juga generasi muda juga bisa memanfaatkan teknologi
untuk yang lebih positif. Nah, intinya meskipun hidup di era digital, sikap sopan, toleransi, adil, peduli sesama manusia itu tetap harus dijaga, karena supaya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut tetap hidup dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Iya. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Beja Syadida dengan NIM 1251050 152. Nah, di samping saya dengan narasumber. Saya Sherly Lutfiana Yalianti. Oke, di sini saya izin bertanya, menurut kakaknya ini seberapa penting pendidikan Pancasila dalam membentuk karakter warga negara yang demokratis? Oke, baik. Menurut saya sangat penting karena Pancasila memiliki pedoman nilai yang berbangsa dan bernegara yang menanamkan demokrasi berlandaskan moral, bertanggung jawab, dan keadilan. Dengan melalui pendidikan Pancasila dapat mengajari bahwa untuk bersikap toleransi, bertanggung jawab, menghargai setiap perbedaan, dan mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian, pendidikan tidak hanya diimplementasikan saja, tapi juga dilakukan secara nyata seperti di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun berbagai aspek lainnya. Dengan demikian, setiap individu dapat mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian, juga dapat senantiasa berlandaskan nilai luhur Pancasila. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya dan jawabannya. Saya Zahran, saya mahasiswa UIN Jakarta. Terus di samping saya ada dengan Bapak saya? Bapak Safrijal. Bapak Safrijal. Safrijal. Beliau sebagai keamanan di daerah Ciracas ya Pak. Daerah Ciracas di toko Kopi Nako. Di sini saya mau wawancara Pak Safrijal tentang satu aja pertanyaan. Pertanyaannya ini, jadi menurut Bapak, apakah nilai dari Pancasila ini, dari 5 sila ini, itu bisa mencegah entah kerusuhan, entah problematik atau apapun di masalah masyarakat yang kita alami sekarang? Gimana? Ya. Anarkis lah katakan gitu ya. Sangat amat bisa. Ya, sangat amat bisa. Dan itu pun tergantung, kalau menurut saya sih tergantung orang yang mengartikan ayat demi ayat di Pancasila tadi. Seperti yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa ya kan. Itu kan sangat dalam itu artinya. Ya, saya setuju. Ya kan? Sangat dalam. Kalau dia bisa menghayati dengan sepenuh hati, nggak akan terjadi apa-apa. Artinya cukup damai lah. Karena kita ini siapa? Kita ini nggak ada siapa-siapanya. Yang punya kuasa penuh Allah semua. Tuhan yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa dari segala-galanya. Kita ini nggak ada apa-apanya. Dan kita kalau cuma dia satu ayat itu bisa dia dalami, dia bisa renungkan. Saya ini siapa? Jadi nggak perlu kita sombong, nggak perlu kita angkuh. Kalau kita nggak sombong, kan anarkis itu nggak kepikir. Iya juga ya kan? Ya. Makanya mungkin ya itu nilai ke-1 itu ditaruh di paling atas ya. Luas artinya. Jadi dia kalau bisa mendalami, menghayati Pancasila yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, ini akan ngikut semua ke bawah. Yang empat ini. Iya. Kan dia bisa merasakan saya ini nggak ada apa-apa, saya ini bukan ciptaan Allah. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa. Apa mesti sombong? Ya kan? Dan kalau semua rakyat kita bisa merenungkan itu, damai kita. Ya mungkin hal-hal yang satu kita punya posisi di bukan di perusahaan atau di pemerintahan, nggak bakal menyimpang. Maaf, misalkan mau berbuat yang curang lah katakan ya. Aduh, ada Allah.
ada Tuhan. Kan gitu kan? Makanya kalau yang satu ayat ini, kalau menurut saya di satu ayat ini kita bisa renungkan, bisa kita hayati dengan sepenuh hati. Ini yang 4 ini akan Ngikut ya. nggak gitu susah. Oh iya. Ya. Karena udah mencakup semua dia kan. Iya. Jadi nggak main-main ya perumusan Pancasila itu, apalagi sila 1 itu. Ya. Makanya kenapa orang dulu itu udah ditaruh ayat yang pertama, ya kan? Kenapa kok nggak ditaruh ayat ketiga atau kelima? Bisa kan? Iya, bisa aja. Tapi kenapa orang dulu taruh ini ayat yang pertama? Karena kalau ini bisa didalam di setiap individu, ya, Aman. ya kan? Yang punya jabatan, yang menyadari amanah jabatan itu, ya kan? Saya harus menjalankan dengan baik. Ini atas izin Allah, saya punya jabatan ini. Itu Cukup Pak, sangat banyak. Terima kasih banyak Pak. oke. Pak, Maaf itu kalau saya. Lanjut aja Pak. Iya. Oke, sekian dari kami. Tadi udah banyak banget gitu kan. Terutama bahwasanya Pancasila itu ternyata amat bisa untuk kita implementasikan dari nilainya untuk menjadikan masyarakat itu tentram, aman, dan damai. Mungkin yang perlu dikoreksi bagaimana cara kita menafsirkan bahkan dari satu sila aja. Maka itu dari satu sila itu ternyata bisa banyak efek dari sila tersebut. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.